Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sore Presi. Ya, terima kasih Ibu dan Bapak sudah berkenan hadir di acara diseminasi modul 1.4 dengan saya Desi Krisanti. Ibu dan Bapak, kali ini saya akan berbagi ya Ibu dan Bapak, berbagi praktek disiplin positif di sekolah. Bagaimana perasaan Ibu dan Bapak hari ini? Boleh berikan emotikon Ibu dan Bapak untuk pertemuan hari ini. Silahkan Ibu dan Bapak memberikan emotikon yang ada di bawah ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak, pada hari ini Ibu dan Bapak akan saya ajak bagaimana menciptakan budaya positif di sekolah. Ibu dan Bapak, adakah yang sudah tahu apa itu budaya positif? Boleh berikan jawaban Ibu dan Bapak di kolom chat. Silahkan Bu Lisa, boleh menjawab Bu Lisa, silahkan. Baik, saya ulangi kembali hanya kepada Ibu dan Bapak. Apakah ada yang tahu Ibu dan Bapak apa itu budaya positif? Oke, silahkan Bu Cempaka. Terima kasih. Menurut saya budaya positif itu melakukan atau memberikan hal-hal yang positif terhadap anak didik kita supaya mereka lebih semangat dalam belajar dan bisa ilmu-ilmu yang kita sampaikan seperti itu. Artinya semangat. Menurut saya seperti itu. Memberikan semangat ya Bu Cempaka. Baik, menurut Bu Cempaka menciptakan budaya positif itu adalah memberi semangat pada siswanya. Begitu Bu Cempaka? Ya, betul sekali Ibu. Boleh Bu Lisa, silahkan Bu Lisa. Iya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Bu Desi. Menurut saya budaya positif itu adalah budaya yang baik yang harus diterapkan kepada siswa di sekolah sesuai dengan hal yang benar secara umum lah gitu Bu. Oke, hal-hal benar secara umum. Hal-hal yang benar menurut Bu Lisa itu seperti apa? Ya seperti datang tidak kesiangan, kemudian rajin belajar, kemudian tidak membuang sampah sembarangan di sekolah seperti itu Bu. Jadi apa sih kebenarannya secara global lah gitu. Begitu ya Bu. Di sekolah Ibu sudah ditanamkan untuk budaya sekolah ini Bu? Insya Allah baru sedikit Bu, karena susahnya menciptakan budaya positif di sekolah. Jadi sedikit demi sedikit diterapkan ke anak. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Lisa. Baik, ada lagi yang mau berpendapat lain apa itu budaya positif? Barangkali tadi Pak Dedi ya. Pak Dedi sudah mengangkat tangan tadi. Silakan Pak Dedi. Jadi ini mah ya sama, cuma dia hanya memberikan dorongan pada anak-anak yang tadinya tidak rajin sekolah menjadi rajin sekolah, berpakaian yang seperti diceritakan kayak kasih tahu oleh tadi saudara Bu Lisa ya, secara global bahwa guru itu digugu dan ditiru. Jadi apa yang dilakukan oleh guru itu pasti ditiru oleh anak-anak. Jadi dari hal pakaian apapun yang kita lakukan harus bisa dilihat oleh anak secara positif begitu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini Ibu ya barangkali ya. Baik, jadi menciptakan keteladanan begitu ya Bu ya. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak yang telah menyampaikan pendapat mengenai budaya positif. Nah Ibu dan Bapak, bagaimana mewujudkan budaya positif? Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma tentang teori kontrol. Ada yang tahu Ibu dan Bapak apa itu teori kontrol? Teori membatasi diri bukan? Kenapa Bu Dewi? Apa Bu Dedi ya? Kenapa Bu? Teori membatasi. Membatasi. Baik, ada lagi yang berpendapat lain? Teori kontrol membatasi menurut Bu Dedi. Ada yang lain? Oke. Baik. Ibu dan Bapak, teori kontrol itu adalah kita
sebagai guru, Ibu dan Bapak, selama ini barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban ya mengontrol perilaku siswanya agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Di sini Ibu dan Bapak dapat mewujudkannya. Nah, kalau biasanya guru-guru itu mewujudkannya dengan sering memberikan hukuman kepada siswa. Nah, jadi sebagai bentuk kedisiplinan itu biasanya ibu dan bapak guru sering menghukum ya siswanya jika mereka melakukan kesalahan. Kemudian ibu dan bapak guru juga suka memberikan imbalan ya terhadap perbuatan baik yang dilakukan oleh siswa ibu dan bapak. Apakah demikian ibu dan bapak? Boleh saya minta pendapat ibu dan bapak? Iya, Bu. Oke. Barangkali ada satu orang untuk berbagi cara penerapan kontrol ibu dan bapak di sekolah. Boleh berbagi dengan saya ibu dan bapak? Oke, baik, silakan Bu Lisa. Pengalaman saya ya, Bu, kalau cara saya mendisiplinkan siswa yang pakaiannya selalu keluar, saya selalu suka mencubit perutnya, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Saya rasa itu adalah hal yang mudah untuk membuat anak jera sehingga pakaiannya bisa selalu rapi. Itu contohnya ya kalau pengalaman saya. Terima kasih. Oke. Dari pengalaman Ibu tadi, Ibu mencubit ya siswa yang sering mengeluarkan bajunya. Nah, apakah mengakibatkan efek jera untuk siswanya, Bu? Efek jeranya hanya terlihat sesaat ketika bertemu dengan saya, mereka bajunya masuk, tapi setelah itu saya lihat dari kejauhan bajunya sudah keluar lagi gitu, Bu. Oh, begitu ya, Bu ya. Baik, Bu Lisa, terima kasih sudah berbagi. Kemudian mungkin Pak Dedi tadi Bu Dedi ya, karena Ibu. Ibu silahkan mungkin mau berbagi praktiknya ya, berbagi praktiknya mungkin Ibu dalam mendisiplinkan siswanya di sekolah, silahkan. Di sekolah saya, tiap yang dari 7 itu selalu harus dulu yang ditentukan kan kita waktu menyelesaikan yang itu membuat jerak mungkin anak-anak dengan cara disuruh cuci ya ya yang kesiangan jadi agak berang kali itu ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Dedi. Hanya tadi suaranya kurang jelas ya Bu ya, terputus-putus. Jadi saya mohon maaf kurang bisa menyimak ya Ibu. Mohon maaf. Mungkin tadi Ibu menyampaikan supaya efek jerak tadi anak-anak kesiangan ya Bu ya. Kalau saya tadi mohon ya. Ya. Ya, bagaimana Bu mendisiplinkan anak-anak yang seperti itu Bu? Dengan harus. Halo, ya. Oke. Baik, terima kasih. Oke. Mohon maaf. Saya tidak bisa menyimak ya. Mungkin karena sinyal juga ya Bu ya. Mungkin saya coba mungkin Pak Kani sudah mengangkat tangannya, mungkin pegel ya. Silakan menyampaikan praktiknya. Saya Bu Guru. Sebentar Pak ya. Pak Bambang boleh menunggu nanti sampai Bu Cempaka menyampaikan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Kalau di sekolah itu kebetulan saya ketika anak-anak itu kadang-kadang kan ada berkata-kata yang kurang pantas berada di pendidikan. Ya biasanya dibawa untuk anak-anak supaya tidak berucap kata-kata binatang gitu ya. Cuman memang secara signifikan berubah belum ya. Cuman ketika ingatkan itu mereka pasti menurutnya istri seperti itu. Seperti itu. Nah, baju memang kami juga sama ya, untuk baju itu harus selalu diingatkan. Tapi memang ini tidak bisa oleh orang membutuhkan kerjasama semua psikologitas di sekolah bareng-bareng dari tingkat terendah sampai atas untuk mengingatkan mereka juga
teringat, kemudian mereka juga akan bahwa seperti inilah harus diterapkan ketika mereka nanti harus mendisiplinkan diri sebelum melaksanakan pembelajaran. Bu, memang proses ya, karena ini harus kerjasama antara sekolah ataupun menurut saya ya di pihak rumah juga harus bareng-bareng, jadi harus menyamakan persepsi dan pikiran juga tahu mana budaya yang dari saya. Terima kasih. Jadi harus kolaborasi ya Bu Cempaka. Jadi dalam mendisiplinkan siswa kita harus berkolaborasi supaya tujuannya tercapai. Tujuan gitu Bu. Terus sekali. Terima kasih. Silakan Pak Bambang. Karena tadi Pak Bambang sudah mengangkat tangannya. Silakan Pak Bambang untuk menyampaikan pendapatnya. Terima kasih Bu Desi atas waktu yang diberikan. Menurut pengalaman saya Bu, itu biasanya untuk melatih kedisiplinan murid atau siswa Bu, itu yang datang terlambat kita beri hukuman Bu. Misalnya membersihkan jendela ruang guru atau memungut sampah di sekitar Bu. Itu untuk memberikan efek jerah agar tidak datang terlambat Bu. Seperti itu Bu. Oke. Jadi dengan pola diversifikasi Bu. Oh begitu Pak. Apakah berhasil Pak anaknya? Ya alhamdulillah ada Bu. Jadi mereka keesokan harinya tidak datang terlambat karena ya malu Bu. Disuruh bersihin jendela, suruh mungutin sampah. Seperti itu, biasanya itu memberikan efek jerah Bu pada mereka Bu. Demikian Bu Desi. Berarti hukuman menjadikan kita menjadi jerah ya. Jerah ya. Iya. Oke. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak sudah menyampaikan pendapatnya. Baik, saya lanjutkan. Baik Ibu dan Bapak. Teori kontrol. Berdasarkan beberapa tentang teori kontrol. Semua perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Begitu pula dengan perilaku siswa. Bahkan sebuah kesalahan yang pasti memiliki alasan. Nah, alasan tersebut bisa disebut dengan pemenuhan kebutuhan dasar. Kadang Ibu dan Bapak suka ditanya tidak, kenapa sampai datang kesiangan? Oke, Pak Bambang. Suka ditanya anaknya. Iya Bu. Sudah Bu, ya tentunya mereka dengan berbagai alasan Bu. Kalau kira-kira alasannya masuk akal ya bisa kita terima Bu. Tapi kalau alasan karena macet, ya tentunya tidak bisa ditoleri Bu. Kan kalau emang keadaan mereka kan pergi ke sekolah itu kan tidak sehari 2 hari. Artinya perjalanan kan itu saja. Artinya biar mereka bisa memanage waktu seperti itu Bu. Oke. Baik. Pak Bambang. Kita lanjutkan ya. Pak Bambang minta suaranya ada feedback Pak. Terima kasih. Suaranya di unmute, speakernya Pak Bambang di feedback suaranya. Terima kasih. Iya. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan ya, Ibu dan Bapak. Nah, apa sih 5 kebutuhan manusia itu? Nah, yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, di sini kebutuhan bertahan hidup itu seperti apa? Seperti makan, tidur, kemudian kebutuhan untuk tempat tinggal dan sebagainya Masih banyak lagi ya Ibu dan Bapak. Kemudian kebutuhan cinta dan kasih sayang. Kemudian kebutuhan penguasaan atau pengakuan akan kemampuan. Kemudian kebebasan atau kebutuhan pilihan dan nah ini merupakan 5 kebutuhan dasar yang mendasari manusia untuk
berperilaku ya Ibu dan Bapak. Ibu dan dalam Bapak. berperilaku, Jadi dalam berperilaku siswa itu memiliki 5 kebutuhan dasar manusia. Tadi ada yang bertahan hidup, tadi ada yang bertahan hidup, kemudian untuk kemudian cinta kasih sayang, untuk cinta kasih kemudian sayang, penguasaan, kemudian penguasaan, kebebasan Nah, ini dan yang kesenangan. mendorong mereka Nah, ini yang mendorong mereka berbuat untuk sesuatu berbuat hal, sesuatu ya. hal, Nah, ya. apa yang harus Nah, dilakukan? apa yang harus dilakukan? Ketika guru sudah Nah, mampu ketika memahami guru sudah mampu kebutuhan memahami dasar kebutuhan siswanya, dasar setiap siswanya, maka langkah yang dilakukan adalah dengan menerapkan disiplin positif. Jadi Ibu dan Bapak kalau mau menerapkan disiplin positif, tadi Ibu dan Bapak harus tahu dulu kebutuhan dasar setiap siswanya. Jadi jangan langsung menjudge ya Ibu dan Bapak, seperti tadi Pak Bambang ya. Tadi Tadi menanyakan dulu katanya. Tapi tidak dilihat dulu kenapa anaknya sampai kesiangan, ada masalah apa di rumahnya, atau bagaimana. Nah, itu perlu Ibu dan Bapak dulu. Jangan langsung dihukum ya. Jangan langsung dihukum ya Ibu dan Bapak. Ya. Jadi selama ini disiplin dipahami sebagai tindakan untuk membuat siswa patuh pada aturan sekolah dan guru. Apakah seperti itu penerapan disiplin yang tepat Ibu dan Bapak? Baik, Bu. Oke. Bu Cempaka setuju? Setuju Ya, untuk menanyakan dulu ke siswanya. Karena kalau di sekolah saya itu kalau misalnya siswa, makanya saya kalau di siswa bimbing saya itu kalau misalnya kelas itu karena apa? Kadang-kadang kan anak itu mungkin misalnya, saya tidak tolerir. Misalnya anak itu kesiangan, Bu, ini ada trouble ketika di perjalanan seperti lantai motornya, Bu. Misalnya ada trouble memang kendaraan motor dan lain sebagainya sih, bukan bantuan dari temennya. Misalnya saya itu selalu satu siswa tersebut tidak mendapatkan hukuman dalam tanda kutip ya, seperti itu. Dari pengalaman yang saya lakukan di sekolah. Terima kasih Bu Cempaka sudah berpendapat. Oke, Pak Bambang barangkali mau berpendapat sudah meraise hand ya. Oh tidak Bu, cukup jelas Bu. Terima kasih. Baik, boleh diturunkan tangannya Pak Bambang? Mungkin pegal. Mungkin saya mohon Baik, terima kasih Pak Bambang. Ya. Oke. Baik, Ibu dan Bapak, kita lanjut kembali. Enggak cukup Bu, kita pencet. Menurut dalam bukunya Restoring ada tiga alasan motivasi manusia dalam melakukan sesuatu, yaitu untuk menghindari tindakan ketidaknyamanan ya, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, kemudian untuk orang yang mereka inginkan sesuai dengan nilai yang berdasarkan tiga alasan tersebut, tindakan pendisiplinan, melakukan hukuman, memberikan imbalan, bisa disebut motivasi eksternal, dan hal tersebut tidak akan bertahan lama. Seperti yang Bu Lisa sampaikan, kalau yang dikeluarkan bajunya, saya cubit, kata Bu Lisa. Betul Bu? Oke, Bu Lisa. Iya Bu Desi, ini tidak kedengaran, mohon maaf. Itu Pak Bambang mic-nya di unmute dulu, jadi feedback. Ya sudah Bu Desi, Pak Bambang sudah di unmute. Oke, baik, terima kasih. Gimana tadi pertanyaannya Bu? Lanjutkan. Diulang lagi. Tadi kan Bu Lisa mengatakan ya, tadi saya memberikan hukuman untuk anak didik saya yang bajunya keluar ya Bu Lisa ya. Kemudian Bu Lisa mencubitnya gitu kan? Tadi Bu, betul Bu? Ya betul Bu.
Dan kemudian itu tidak menjadikan efek istilahnya tidak berkelanjutan ya, tetap bertemu dengan Bu Lisa, takut bajunya dimasukkan, tapi setelah tidak bertemu Bu Lisa, anak didiknya dikeluarkan kembali bajunya, begitu Bu? Betul sekali Bu. Jadi tidak ada efek jerak. Jadi saya capek sendiri akhirnya Bu, gitu. Oke, tapi mereka menurut pas ada Ibu Lisa datang ya. Tapi setelah itu tidak ya Bu ya, karena tadi hukuman atau imbalan yang Ibu itu bisa dipatuhi, tapi hanya sesaat, betul Bu? Betul sekali Bu. Oke, jadi bagaimana kedisiplinan itu bisa tetap dilaksanakan oleh siswanya, biarpun siswa tersebut tidak ada Bu Lisanya misalkan ya, biarpun tidak ada guru. Nah, bagaimana Ibu dan Bapak membuat si anak menjadi patuh, tapi tanpa ada paksaan dari Ibu dan Bapak, tapi atas motivasi intrinsik siswanya. Nah, berdasarkan pengalaman Ibu dan Bapak, apakah Ibu dan Bapak pernah punya pengalaman untuk mendisiplinkan siswa tapi tanpa ada paksaan siswa untuk melakukan sesuatu seperti tadi Bu Lisa dicubit, tapi efeknya tadi tidak bertahan lama ya Bu Lisa ya? Iya betul Bu. Baik, ada yang mau berbagi mungkin Ibu dan Bapak bagaimana menyiasati agar disiplin positif ini bisa tertanam tanpa paksaan dari siapapun, tapi atas kesadaran siswa itu sendiri atau motivasi intrinsiknya muncul. Baik, Bun Cepaka silahkan. Kalau yang saya lakukan itu memang kalau di sekolah kami itu memang mungkin ini harus kerjasama ya Bu, antara pihak sekolah dengan rumah, terutama pihak rumah. Yang saya alami ketika misalnya siswa itu di rumahnya itu ini bahasa ya Bu, saya contohkan bahasa. Biasanya anak di kita itu kan karena kita di Jawa Barat itu pasti ada slang kancing coplok gitu ya, pasti Ibu dan Bapak pahami gitu. Nah, tapi kalau misalnya di rumah itu mereka dibiasakan bahasa yang baik dan benar, itu insya Allah mereka tidak akan menggunakan bahasa slang yang besar. Tapi ada juga anak yang memang di rumahnya itu tidak mungkin, ini hanya mungkin ya, karena saya tidak melihat secara kasat mata. Mereka itu memang tidak pernah diingatkan atau los dari pengarahan dari orang tuanya gitu dalam pergaulan dan lain sebagainya. Tidak. Di sekolah saya itu satu anak perempuan itu ketika ngomong itu pasti keluar kata-kata kasar seperti itu, sampai dia itu ibu maaf katanya sambil menutup mulutnya, kebiasaan, tapi dia tahu gitu setelah ke teman-teman dan saya melihat ke dia. Tapi mudah-mudahan ketika selalu diingatkan berkurang, kemudian sampai akhirnya tidak digunakan lagi kata-kata kasar seperti itu. Jadi berpelan-pelan menurut saya, dan ada kesinambungan antara pendidikan di rumah dengan di sekolah, selalu mengingatkan. Itu menurut saya mungkin untuk bahasa yang kurang bagus. Demikian juga baju, mungkin ya sekarang bukan zamannya lagi ketika misalnya anak itu tidak rapi bajunya itu dicubit, mungkin saya kurang setuju dengan Bu Lisa ya. Di sini maaf Bu Lisa, karena saya sudah lama tidak mencubit anak didik saya gitu. Kita harus bareng-bareng, stakeholder di sekolah itu harus bareng-bareng mengingatkan dan memberi contoh. Menurut saya memberi contoh yang baik terhadap, jangan sampai ketika kita istilahnya memberikan teguran terhadap anak harus baju harus dimasukkan, sedangkan kitanya sendiri bajunya kurang rapi gitu. Seperti itu mungkin itu dari saya, pengalaman saya di sekolah saya. Terima kasih. Oke, secara konsisten ya Bu ya, jadi berkolaborasi dalam menciptakan disiplin dengan keteladanan tadi yang Bu Cepaka sampaikan, mungkin begitu Bu. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, barangkali dengan hukuman dan imbalan siswa menjadi patuh. Apakah setuju Ibu dan Bapak? Boleh Ibu dan Bapak sebentar, saya bagikan dulu mentimeternya Ibu dan Bapak. Saya bagikan mentimeter untuk Ibu dan Bapak sebentar. Oke. Ibu dan Bapak, boleh Ibu dan Bapak masuk ke menti.com ya. Ibu dan Bapak, kita ingin tahu dulu ya, apa pendapat Ibu dan Bapak
jika pertanyaan saya ini akan saya sampaikan di sini. Jadi boleh Ibu dan Bapak bergabung dulu di www.menti.com dengan memasukkan kodenya 1892474 ya. Atau Ibu dan Bapak boleh men-scan barcode di sini untuk masuk ke menti.com. Desi bisa minta link Mentimeternya di kolom chat box di sini enggak, Bu? Oke, Mentimeter. Sebentar. Silakan Ibu dan Bapak untuk masuk ke Menticom. Kalau Ibu dan Bapak mau menggunakan link, sudah saya share linknya di kolom chat. Baik, satu orang masuk, silahkan. Ibu dan Bapak yang lain silahkan masuk ke Menticom ya. Ibu dan Bapak tadi boleh masuk ke www.menticom ya, atau Ibu dan Bapak juga bisa menggunakan QR code yang di sini. Jadi tinggal Ibu dan Bapak scan ya. Baik, terima kasih. Ada baru 3 orang yang masuk. Nah, Ibu dan Bapak, saya minta pendapat Ibu dan Bapak mengenai tadi hukuman ya. Apakah dengan hukuman? Oke, baru 4 orang. Nah, apakah dengan hukuman menjadikan siswa berperilaku positif? Nah, ini pertanyaan saya. Ibu dan Bapak silahkan memilih setuju atau tidak. Oke, ada 1 orang tidak setuju. Oke, 2 orang, 3 orang. Oke, 1 orang ragu-ragu. Oke, 5 orang tidak setuju. Ada 1 orang yang setuju. Boleh yang menjawab setuju bisa sampaikan mengapa Ibu dan Bapak menjawab ragu-ragu apakah hukum menjadi siswa berperilaku positif atau tidak. Oke, baik Pak Dedi, Bu Dedi ya, maaf tadi. Silakan Bu Dedi untuk menyampaikan jawaban Ibu terkait tidak setuju apa setuju, Bu? Ya. Halo. Ya, ya Bu. Dengan cara menghukum anak. Halo. Ya, halo. Ya. Halo. Ya, silakan. Ya, terdengar Ada? Bu. Iya, ada Bu. Silakan Bu. Oke. Oke, terima kasih Ibu Dedi ya. Baik, yang setuju boleh menyampaikan pendapatnya. Siapa yang menjawab setuju? Di sini ada 2 orang ya, Ibu dan Bapak. Silakan boleh berbagi kenapa setujunya. Oke, tadi sudah disampaikan oleh Bu Lisa, Bu Cempaka, tadi kemudian Bu Dedi. Jadi kalau misalkan kita menggunakan hukuman atau imbalan kepada peserta didik kita, maka tadi menjadi patuh ya, peserta didik tersebut akan menjadi patuh, tetapi hanya sementara ya. Jadi tidak bertahan lama Ibu dan Bapak. Nah, barangkali itu pula yang menyebabkan bangsa kita kesulitan ya dalam membentuk karakter masyarakatnya. Contoh kecil saja seperti budaya antri ya, kemudian menaati peraturan lalu lintas, kebersihan, contoh buang sampah pada tempatnya juga itu kadang-kadang tidak konsisten dilaksanakan oleh masyarakat kita ya. Karena kadang-kadang tadi mereka hanya takut kalau itu adalah ada hukumnya ya. Kalau misalkan tidak ada, mereka tidak memberikan efek yang jernih. Baik. Nah, Ibu dan Bapak, berdasarkan teori motivasi tadi, penerapan disiplin di sekolah harus dilakukan dengan alasan yang ketiga ya. Jadi, siswa melakukan kebaikan sesuai dengan keyakinan kelas atau nilai-nilai yang sudah tertanam dalam dirinya atau motivasi internal. Nah, Ibu dan Bapak di sini ada yang sudah menerapkan keyakinan kelas di kelasnya, Ibu dan Bapak? Belum, Bu. Oh, belum. Ada yang lain, Ibu dan Bapak yang lain sudah menerapkan belum? Nah, Juga, Bu. Oh, belum. Baik, Ibu dan Bapak, sebaiknya Ibu dan Bapak dalam mengontrol siswanya, Ibu dan Bapak harus membuat keyakinan. Jadi kalau kita ingin mengontrol siswa, maka Ibu dan Bapak buat dulu ya, mengontrol siswanya di dalam kelas dulu. Seperti apa? Seperti dengan membuat keyakinan kelas di kelas Ibu dan Bapak. Bagaimana caranya? Nah, Ibu dan Bapak bareng-bareng berpikir dengan siswanya kelas seperti apa yang mereka inginkan ya.
Kemudian ibu dan bapak dapat membuat suatu kesepakatan yang nanti akan disepakati oleh siswa-siswanya. Dan dari sini ibu dan bapak dapat membuat kesepakatan ini sebagai kontrol ibu dan bapak dalam mengontrol siswa-siswanya agar melakukan disiplin positif ya. Kemudian menciptakan rasa aman dengan contohnya misalnya ibu dan bapak membuat suasana kelas menjadi aman, nyaman ya. Misalkan tidak ada pembulian di dalam kelas, kemudian menata kelasnya menjadi lebih indah. Itu merupakan contoh-contoh penanaman budaya disiplin sekolah gitu ya. Nah, ibu dan bapak di sini ibu dan bapak dalam menumbuhkan motivasi internal ini, ibu dan bapak bisa memotivasi ya putra-putrinya dengan motivasi internal ya. Karena menurut penelitian, motivasi internal ini lebih jangka lama dan membuat siswa semakin kuat secara karakter ya. Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang mengungkapkan bahwa disiplin kepada siswa adalah disiplin diri. Sebab hanya diri sendiri yang mampu mengontrol diri kita, bukan orang lain. Nah, seperti contoh dulu saya pernah ya mengalami memberikan hukuman ya, semacam hukuman ke siswa, dan itu tidak membuat efek jerak untuk siswanya ya, malah siswanya membangkang ibu dan bapak. Jadi apa yang kita harapkan tadi untuk mengontrol siswa dengan baik supaya siswanya berperilaku baik, ternyata itu tidak bisa saya tanamkan. Kemudian saya memberikan juga ya reward untuk siswa-siswi saya apabila mereka menjawab dengan benar apa yang saya tanyakan. Tetapi itu juga tidak memberikan efek baik bagi siswa saya, malah mereka merasa ketagihan ya. Dan kalau tidak ada hadiah, mereka menjadi tidak termotivasi. Begitu ya ibu dan bapak. Jadi saya kembalikan kepada ibu dan bapak. Jadi untuk mengontrol siswanya itu lebih baik siswanya sendiri yang mempunyai disiplin diri ya. Jadi pengontrol diri itu adalah tumbuh dari dalam dirinya sendiri, tidak bisa dari orang lain ya. Baik. Nah, jika belum bisa mengontrol, menurut Ki Hajar Dewantara, penerapan disiplin dilakukan orang lain, tapi dalam situasi merdeka ya, bukan keterpaksaan. Artinya, siswa sendirilah yang menginginkan dirinya menaati peraturan sesuai dengan keyakinan universal atau keyakinan sekolah dan kelas. Ya. Nah, di sini keinginan untuk melaksanakan keyakinan universal yang datang dari diri siswa atau motivasi internal tersebut dapat diwujudkan dengan restitusi. Ada yang tahu apa itu restitusi, Ibu dan Bapak? Tahu, Bu. Oke. Baik, restitusi itu, Ibu dan Bapak, adalah upaya mendisiplinkan siswa, tapi dengan cara siswa sendiri yang menyelesaikan masalahnya dan membuat mereka bertindak sesuai dengan keinginan ideal yang didasarkan pada keyakinan kelas. Nah, jadi Ibu dan Bapak untuk bentuk kedisiplinan itu bisa Ibu dan Bapak dibuat di kelas tadi, keyakinan kelas ya. Dengan misalkan sebentar coba saya share, ada keyakinan kelas yang sudah saya buat dengan anak-anak. Nah, ini bentuk kesepakatan kelas yang kita buat ya Ibu dan Bapak. Kata-katanya harus selalu positif ya. Jadi membuat anak merasa nyaman ya di kelasnya. Nah, di sini saya membuat kesepakatan kelas dengan 10 DPIB 1 itu jika ada rekan yang berbicara maka menyimak ya. Jadi kadang-kadang si anak kalau dalam kelas kita menyampaikan atau kita mempresentasikan suatu hal atau temannya mempresentasikan, kadang banyak siswa yang ngobrol, kadang tidak fokus. Nah, maka kita buat kesepakatan kelas. Bagaimana itu kita serahkan ke anak. Bagaimana kalau kita misalkan ada yang berbicara kita menyimak, itu lebih
sopan atau bisa menghargai atau bertanggung jawab ya. Jadi kita buat seperti ini. Kemudian kalau misalkan untuk kelas yang kotor, nah bagaimana untuk supaya menyiasati kelasnya tidak kotor? Nah, kita sepakati lagi dengan siswanya. Apa yang ingin siswa buat di kelas supaya kelasnya merasa nyaman, bersih. Nah, mereka membuat kesepakatan membersihkan fasilitas adalah tanggung jawabnya sendiri ya. Kemudian bertutur kata sopan ini juga siswa yang menyampaikan karena mereka ingin membuat kelasnya menjadi aman dan nyaman dan tidak ada kata-kata yang tadi seperti Bu Cepaka sampaikan, ada kata-kata kotor yang biasanya anak-anak kalau berbicara itu temannya hewan ya, itu suka mengikuti ya Ibu dan Bapak. Nah, di sini mereka kita ikat ya dengan bertutur kata sopan supaya nanti jika ada siswanya bertutur kata tidak sopan, kita ingatkan kembali tentang keyakinan kelas. Nah, ini akan sangat mengena ke siswanya ya Ibu dan Bapak karena ini sudah disepakati oleh mereka ya. Kemudian disiplin dalam waktu. Nah, kadang-kadang kalau habis istirahat anak-anak suka kadang-kadang banyak yang tidak tepat datangnya. Nah, mereka bersepakat, Ibu bagaimana kalau disiplin dalam waktu. Nah, dalam setiap hal, disiplin waktu itu penting ya Ibu dan Bapak. Dari dunia kerja juga nanti disiplin ini dibutuhkan untuk kompetensi siswa juga. Ini yang saya sepakati dengan anak-anak di DPIB 1. Nah, ini juga saya sepakati dengan anak-anak DPIB 2. Nah, kalau tadi cuma 4, nah ini sepakatinya 5. Jadi bagaimana siswanya ya Ibu dan Bapak. Jadi jangan kita yang membuat kesepakatan, tapi tanyakanlah ke siswanya dengan kita mengarahkan ke siswanya supaya mereka dalam membuat keyakinan kelas itu membuat kata-kata yang positif ya. Baik, inilah contoh-contoh kesepakatan kelas yang sudah saya buat dengan siswa. Nah, di sini posisi kontrol apa sih yang digunakan oleh guru? Nah, posisi kontrol yang digunakan oleh guru adalah sebagai manajer ya. Di sini sikap guru bagaimana kalau seorang manajer? Nah, kalau seorang manajer di sini guru harus bersikap ketika melihat siswa melakukan kesalahan, tidak langsung menghukum ya atau menasehati, tetapi diawali dengan sikap memahami tindakan siswa bahwa ketika siswa bersalah itu biasa karena memang setiap manusia pasti pernah bersalah. Ini kalau di segitiga restitusi adalah menstabilkan identitas. Jadi jika ada siswanya yang berlaku ya tidak disiplin, maka Ibu dan Bapak tidak langsung menghukum, tetapi Ibu dan Bapak harus melihat dulu ya, harus memahami dulu tindakan siswanya apa gitu ya. Kemudian ketika siswanya bersalah, bisa karena apa gitu. Jadi Ibu dan Bapak harus memahami dulu kenapa siswa itu melakukan hal yang tadi dilanggar ya. Nah, setelah itu Ibu dan Bapak bisa langsung melanjutkan mencoba memahami alasan. Nah, kemudian kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa tersebut ya. Jadi ini termasuk validasi tindakan yang salah. Jadi pertama memahami, kemudian kita memahami bagaimana kebutuhan apa yang ingin dibutuhkan siswanya. Misalkan tadi kebutuhan siswanya ingin seperti apa, sebentar saya share dulu untuk kebutuhan dasar yang tadi ya. Tadi ada 5 kebutuhan dasar yang nah ini ya. Nah, kita harus paham dulu si anaknya itu melakukan kesalahan itu karena apa ya, karena kebutuhan dasarnya. Biasanya siswa itu kalau siswanya ingin menjadi penguasa di kelasnya, ini biasanya menjadi siswa penguasa ya. Kemudian jika siswanya tidur terus di kelas, berarti itu siswanya ingin
merasakan kebutuhan atau kebebasan ya, kebebasan dalam kebutuhan dirinya. Kemudian ada yang si anak itu suka main ya. Anak-anak kadang suka menggoda temannya. Nah, itu mungkin si siswanya membutuhkan kebutuhan dasar manusia terkait kesenangan ya. Jadi ibu dan bapak harus paham dulu ini. Jadi ibu dan bapak bisa melanjutkan bagaimana solusi untuk menyelesaikan permasalahan kedisiplinan atau indisipliner ya. Oke, tadi restitusi yang kedua ya. Tadi menstabilkan identitas dengan memahami, kemudian memvalidasi tindakan yang salah dengan memahami ya kebutuhan dasar apa yang ingin dipenuhi oleh siswa ibu tersebut. Kemudian di yang terakhir nanti ibu dan bapak bisa mengontrolnya dengan mengingatkan kembali keyakinan kelas ya, dipancing dengan pertanyaan tentang bagaimana seharusnya sikap mereka menurut keyakinan kelas, dan jawabannya datang dari siswa itu sendiri ya, bukan dari kita. Kemudian baru ditanyakan solusi terbaik menurut siswa tersebut yang berdasarkan keyakinan tadi apa ya. Misal seperti ini, saya sudah tadi sudah memvalidasi, menanyakan keyakinan saat melakukan restitusi. Nah, seorang manajer tentu tidak bersikap emosional ya, tidak juga merasa bahwa dia yang benar dan siswa harus mengikuti aturan saya. Nah, jadi ibu dan bapak dalam membuat anak disiplin, ibu dan bapak tidak usah bersikap emosional ya. Nah, jika siswa bersalah, sebenarnya gampang saja menyuruh mereka minta maaf, kemudian menjalankan hukuman yang kita berikan. Siswa pun menuruti kemauan guru ya, ibu dan bapak. Dengan seperti itu seolah masalah selesai. Tetapi dengan seperti itu sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan adalah tempat penyemai benih kebudayaan. Nah, kebudayaan dibentuk dari kebiasaan dan menjadi karakter. Nah, diharapkan dampaknya lama dan jangka panjang. Jadi, ibu dan bapak perlu diperhatikan. Jika ibu dan bapak dalam memberikan atau mendisiplinkan putra-putrinya, maka ibu dan bapak harus melihat apakah ibu dan bapak ingin cepat tapi sebentar atau berdampak lama ya dan jangka panjang untuk putra-putri atau peserta didik ibu dan bapak. Nah, di sini pendidikan sejatinya mampu menumbuhkan manusia-manusia terbaik yang berpegang pada nilai-nilai keyakinan yang memiliki kemerdekaan jiwa, bukan hanya membentuk generasi yang patuh ya karena tekanan dan aturan, tapi jika menghendaki siswa patuh pun karena mereka mematuhi keyakinan dan nilai-nilai mereka pegang sendiri ya. Jadi bukan aturan yang guru atau sekolah paksakan. Jadi ibu dan bapak lebih kepada kesadaran diri ya atau motivasi intrinsik yang harus ditekankan di sini. Nah, kemudian restitusi adalah sebuah upaya ya untuk membuat siswa, ibu dan bapak mampu mengevaluasi diri mereka sehingga menjadi manusia yang baik sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan sebuah upaya agar setiap kesalahan yang dilakukannya menjadi bahan pembelajaran agar dirinya menjadi lebih baik, menjadi lebih kuat karakternya, dan penghargaan pada diri mereka sendiri pun menjadi bertambah. Nah, harapan kedepannya semoga dengan mendapatkan penjelasan ini ibu dan bapak dapat berkolaborasi ya. Tadi saya akan tunjukkan bagaimana menerapkan ya segitiga restitusi di lingkungan ibu dan bapak. Misalnya seperti ini, berbagi sedikit praktik baik saya. Taunya kenapa dari
Kemudian alis. Terus sama. Apalagi ada lagi? Ada lagi? Tadi yang dibetulkan apa? Apa namanya? Baju. Ya. Kemudian Ada 5 di bawah itu di lantai. Yang bisa dibuka Bu. Kemarin itu ada. jadi kalian itu baik tidak? Tidak. Kalian itu baik tidak? Tidak. Bagaimana supaya kalian melakukan yang baik menurut sekolah? Aturan sekolahnya bagaimana? Aturan sekolah? Tidak boleh apa? Diulang. 1, alis tidak boleh di. Kemudian Nggak boleh kebalik. nggak boleh di tato-tatoan di sini. Kemudian terus nggak boleh pakai aksesoris. Terus apa lagi? Baju nggak boleh dilap. Baju harus dikenal lagi. Terus pelanggaran apa yang sudah kamu langgar? Ya, jadi supaya besok itu tidak ada sebutan hingga kelihatan bagaimana? Pakai pensil alis kalau nggak pulpen. Oke. Boleh besok dilakukan? Boleh. Besok dan seterusnya. Siap Bu. Ya. Ya. Kemudian pakaian pun harus sesuai dengan Aturan. aturan sekolah. Ya, jadi kesepakatan kita kalau kami masuk ke SMK 5 tadi aturan sekolah harus dipatuhi. Kita juga punya kesepakatan kelas ya. Ya. Harus apa kalau kesepakatan kelas teh? Dipatuhi, disiplin, dijalani. Oke, jadi kalian sudah paham ya kesalahannya ya. Jadi kedepannya kamu bagaimana? Mau dirubah. Nah, oke, janjinya harus alisnya besok ibu lihat lagi harus Rapi. terus tadi diperhatikan apa kita? Pakai pulpen kalau nggak sebit alis. Ya, jadi mama kamu kan punya ya pensil alis ya. Pensil alis yang bilang silakan dicari, silakan si pensil alisnya diperbaiki ya, jangan disedikit ya. Kemudian tadi pakaiannya juga diperhatikan. Oke, mau berubah? Mau yang lebih baik? Oke, kamu juga ya. Mau tato-tatoan lagi? Sebaiknya kalau buat tato itu di mana? Kalau mau menggambar-gambar? Ya, jadi kalau mau menggambar sekarang zaman digital ya. Oke, bisa? Oke, oke, kali pula. Ya. Ya. Oke, ibu tunggu nanti pertemuan ibu lagi. Jangan pertemuan ibu lagi besok ibu lihat. Ibu minta tolong perilakunya lebih diajarkan lagi ya. Lebih lagi supaya terlihat pencerminan SMK ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diki Raihan, kelas 10 DPID 5, ingin menyampaikan penanganan yang tadi Bu Lesi sampaikan. Menurut saya itu sangat baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Fadil dari kelas DPIB 5. Yang Ibu Desi sampaikan yang tadi menurut saya lebih baik pada saya dan merubah diri saya menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke, baik, itu mungkin Ibu dan Bapak contoh dalam kita menangani suatu kasus ya. Jadi dalam menangani suatu kasus, Ibu dan Bapak
harus kita gunakan segitiga restitusi ya. Jadi kita memvalidasi dulu tindakan hal-hal apa saja yang menyebabkan siswa tersebut kesiangan. Kemudian kita netralkan ya Ibu dan Bapak, mungkin setiap orang itu bisa berbuat salah. Kemudian Ibu dan Bapak nanti distabilkan dengan menanyakan sebelum menanyakan keyakinan kelas adalah memvalidasi tindakan yang salah. Jadi Ibu dan Bapak nanti boleh tanyakan ke siswanya, kenapa misalkan siswa tersebut sampai melakukan hal tersebut, apa tindakan-tindakan yang menurut mereka membuat suatu kesalahan ya. Di akhir nanti Ibu dan Bapak bisa sampaikan keyakinan kelas apa, yang dilanggar oleh siswa tersebut. Terus proses perbaikan apa yang ingin siswa tersebut perbaiki ke depannya supaya mereka tidak melakukan kesalahan lagi. Ya, itu mungkin Ibu dan Bapak contoh-contoh dalam menerapkan disiplin positif ya. Jadi membuat kontrol bagi siswa-siswanya. Jadi tidak langsung menjudge siswa itu salah ya, tetapi Ibu dan Bapak perlu melihat dulu apa yang membuat mereka melakukan hal tersebut. Nanti setelah kebutuhannya terpenuhi, maka kita bisa mengingatkan siswa tersebut untuk memahami atau menyepakati ya, mengingat kembali kesepakatan kelas yang mereka sudah buat untuk mereka supaya mereka lebih paham dan lebih menyadari kalau perbuatan mereka itu salah ya. Begitu mungkin Ibu dan Bapak. Nah, di sini ada pertanyaan dari Bu Cempaka. Kalau misalkan peserta didiknya ngeyel, jika selalu jika ini Bu Cempaka, jika selaku guru sudah berusaha memaksimal mungkin ya. Jadi Ibu Cempaka sudah berusaha maksimal tapi siswanya tetap ngeyel. Apa yang harus dilakukan berkaitan dengan budaya positif. Baik. Nah, kalau siswanya tetap ngeyel, Ibu Cempaka harus tahu dulu kebutuhan apa yang siswanya inginkan ya. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Apakah siswa melakukan hal itu atas desakan atau atas keinginan memenuhi kebutuhannya, atau tadi sebentar. Nah, jadi apakah si siswanya tadi kebutuhan siswanya bertahan hidup ya, dia melakukan hal itu karena memang dia ingin memenuhi supaya kebutuhan bertahan hidupnya bisa terpenuhi, atau dia kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang, dia butuh kasih sayang dari siapa gitu ya, sehingga mereka melakukan hal tersebut, atau mereka melakukan kesalahan tersebut atas karena penguasaan ya, karena ingin rasa menguasai ya. Itu juga Bu Cempaka harus memperhatikan itu. Kemudian apakah kebutuhan kebebasan atau kesenangan yang mereka butuhkan. Nah, dari situ Bu Cempaka bisa melakukan pendekatan-pendekatan, kemudian mencoba untuk memahami siswanya, apa yang menjadi kebutuhan siswanya, kemudian nanti siswanya diajak refleksi ya, bagaimana siswa tersebut menyadari bahwa tindakan mereka itu adalah salah ya. Kemudian Bu Cempaka nanti kontrol dengan tadi kesepakatan kelas yang sudah Bu Cempaka sepakati dengan anak-anak, supaya anak mengetahui kalau letak kesalahannya di mana, sehingga mereka memiliki motivasi ya, motivasi intrinsik atau motivasi yang timbul dalam dirinya untuk melakukan perbaikan gitu Bu Cempaka. Mungkin begitu Bu Cempaka. Mungkin mudah-mudahan tidak puas ya dengan jawabannya, supaya Bu Cempaka mempraktekannya ya, mencoba mempraktekkan segitiga restitusinya di sekolah Ibu, supaya Ibu lebih paham kembali
tindakan ibu apa yang merupakan kebutuhan siswa tersebut, supaya siswanya mau motivasi intrinsiknya supaya dia lebih muncul, tidak atas paksaan kita untuk mengikutinya. Begitu Bu Cempaka. Bu, terima kasih. Baik. Kemudian di sini Bu Lisa bertanya, apakah setelah restitusi ada tindak lanjut terhadap siswa yang bersalah tersebut? Nah, di sini Bu Lisa sebagai bentuk kontrol Bu Lisa terhadap siswa, Bu Lisa dapat mengevaluasi, ya, kemudian mengontrol siswa dengan melihat apakah ada perkembangan siswanya setelah dilakukan segitiga restitusi tersebut. Jika setelah dilakukan segitiga restitusi siswanya masih tetap seperti itu, Ibu coba kembali gali dan coba pahami kembali apa yang menjadi kebutuhan siswanya. Nah, kemudian Ibu juga bisa melihat apa saja yang menyebabkan hal-hal siswa tersebut melakukan dan tidak tidak mengikuti kesepakatan kelas yang sudah mereka sepakati. Jadi intinya Ibu dan Bapak harus mengontrol, ya, konsisten dalam mengontrol siswanya. Apakah siswanya tetap melakukan seperti itu, maka tadi kata Bu Cempaka harus konsisten. Nah, konsisten dan berkolaborasi, betul sekali. Jadi Ibu dan Bapak bisa di sini melihat bagaimana kemajuan dari siswanya. Apakah setelah dilakukan itu masih tetap? Kalau masih tetap, Ibu dan Bapak boleh melakukan pendekatan lagi, melakukan segitiga restitusi itu sampai siswa tersebut berlaku sesuai dengan yang diharapkan oleh Ibu dan Bapak. Begitu mungkin, ya, Ibu dan Bapak. Jadi dalam menciptakan budaya positif di sekolah, yang pertama harus kolaborasi, kemudian melakukan posisi kontrol. Nah, kontrolnya adalah sebagai manajer, ya, Ibu dan Bapak. Kemudian dengan menciptakan lingkungan yang nyaman, yang aman, kemudian menerapkan tadi peraturan-peraturan, tapi bukan peraturan di sini, tetapi yang lebih difokuskan adalah tentang keyakinan kelasnya, supaya nanti dalam keyakinan kelas si anak menjadi patuh, disiplin, baru dia akan mengimbaskan pengaruh positif dia keluar kelas tersebut. Jadi intinya Ibu dan Bapak dalam menciptakan budaya positif ini, silakan Ibu dan Bapak buat dulu di kelas Ibu dan Bapak menjadi nyaman, ya, membuat suasana kelasnya nyaman, kemudian membuat kesepakatan kelas yang nanti kedepannya akan diyakini oleh siswanya bahwa apapun yang sudah mereka lakukan itu adalah menjadi sesuatu hal yang harus mereka laksanakan, tidak atas perintah kita sebagai guru, tapi atas kesadaran mereka sendiri. Mungkin itu Ibu dan Bapak, mudah-mudahan Ibu dan Bapak dalam pertemuan diseminasi ini bisa menambah wawasan Ibu dan Bapak, kemudian bisa Ibu dan Bapak juga menerapkan atau mewujudkan disiplin ini secara berkolaborasi bersama guru yang lain agar tercipta suasana yang aman, nyaman, dan karakter siswa kita akan dapat menjadi lebih baik lagi, di mana karakter bukan hanya sebagai mimpi indah yang hanya menjadi cerita indah dalam buku-buku teks pelajaran, tapi karakter siswa ini menjadi baik adalah memang perwujudan dari budaya positif yang sudah Ibu dan Bapak tanamkan di sekolah. Mungkin itu Ibu dan Bapak pertemuan kita kali ini. Ibu dan Bapak, terima kasih Ibu dan Bapak sudah berkenan hadir dalam diseminasi budaya positif ini. Semoga apa yang sudah kita dapatkan hari ini bisa diimbaskan di lingkungan Ibu dan Bapak dan membawakan hal-hal yang positif bagi lingkungan Ibu dan Bapak.
Mungkin itu Ibu dan Bapak, terima kasih atas kehadirannya dan selamat malam. Selamat beristirahat Ibu dan Bapak. Sama-sama. Terima kasih juga Bu Desi atas Terima kasih Bu Desi, terima kasih ilmunya.